Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah dosen Politeknik Pariwisata Palembang yang merupakan UPT dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada program studi pengelolaan konvensi dan acara. Saya bergabung di Politeknik Pariwisata Palembang sebagai dosen pada tahun 2020 dengan menekuni bidang ilmu manajemen event, khususnya event olahraga dan sports tourism. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dengan mata kuliah pengelolaan event olahraga dengan kode C35702 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Di mana prasyarat sebelum mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa telah lulus pada mata kuliah pengantar MICE dan event dan mata kuliah praktikum dasar event. Mata kuliah ini membahas mengenai manajemen rencana dan pengelolaan event olahraga yang meliputi sports event typologies, konsep tujuan dan perencanaan keuangan, main organizational players in sport, aspek produk dan pelayanan dalam event olahraga, komoditas olahraga, media bisnis, menyeleksi dan memilih host dan venue, bekerja sama dengan sponsor, media dan pengelolaan sosial media, aspek kreatif dalam opening dan closing dalam event olahraga, dan mengelola resiko hingga metode evaluasi pelaksanaan event olahraga. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka berupa penyampaian teori dan dilakukan praktek, penugasan mandiri dan presentasi event project. Adapun capaian mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep teoritis yang terkait dengan pengelolaan event olahraga dan mengaplikasikannya, kemudian mampu menguasai secara mendalam konsep manajemen pengelolaan event olahraga, meliputi pemasaran event, material dan pemasaran dan manajemen SDM serta manajemen risiko. Kemudian mampu menghasilkan dokumen konsep desain event olahraga secara mandiri. Dan yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi kebutuhan klien ataupun sponsor untuk diimplementasikan dalam event olahraga. Dengan kriteria dan bentuk penilaian pada MK ini berupa nilai harian sebesar 10%, nilai tugas 10%, nilai ujian tengah semester sebesar 30%, dan nilai ujian akhir semester sebesar 50%. Proses penyajian mata kuliah dimulai dengan salam, kemudian review pertemuan pada minggu sebelumnya, lalu masuk kepada tahapan materi yang terdiri atas penjelasan mengenai sports event landscape, attribute of event yang dikelompokkan menjadi mega sports event, hallmark sports event, sport heritage, parades and festivals, lalu small scale community sports event, dan kemudian dilanjutkan dengan sports event categorization dan sports event attributes yang terdiri atas the sports fan atau supporter, authenticity of sports event, kemudian sports event and places. Lalu diakhiri dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, yang kemudian di akhir menjelaskan poin-poin pertemuan mata kuliah yang akan dilakukan pada minggu selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PDD UKT-PT, dan untuk melihat bagaimana cara saya melaksanakan unjuk kerja tersebut, maka berikut video yang akan saya lampirkan. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Pagi ini kita masuk pada sesi kedua
mata kuliah pengelolaan event olahraga. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas kenapa event olahraga itu penting untuk kita bahas dan kenapa itu penting dalam industri pariwisata di Indonesia. Baik, di kanan kiri ini ada kamera ya. Jadi saya sebelumnya akan minta izin bahwa pertemuan ini kita rekam dalam rangka program micro teaching, di mana saya akan menjelaskan satu mata kuliah pada yang menjadi pertemuan kedua kita. Dibolehkan? Boleh nggak kita pakai kamera? Boleh. Boleh. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita udah membahaskan seberapa penting event olahraga itu untuk industri pariwisata. Siapa yang masih ingat pada pertemuan pertama kita membahas kenapa event olahraga itu penting untuk industri pariwisata? Siapa yang bisa menjawab? Karena event olahraga mengangkat citra destinasi tuan rumah. Baik, karena event olahraga mengangkat citra destinasi tuan rumah sebagai pelaksana. Baik, terus ada lagi nggak yang masih ingat pertemuan pertama tadi? Baik. Karena event olahraga itu adalah tulang punggung pariwisata Indonesia. Oke, tulang punggung pariwisata Indonesia. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ada lagi nggak yang ingat apa pertemuan pertama yang udah kita bahas? Coba. Ya. Karena event olahraga itu mengangkat kebanggaan masyarakat secara nasional, Pak. Baik. Nah, 3 hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian event olahraga adalah sesuatu yang penting untuk kita kembangkan. Ya, oke. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tipologi atau jenis-jenis ini. Kita akan membahas tentang sports event typology. Nah, bagian dari sports event typology ini sumbernya atau referensinya kita ambil sebagian dari buku karya Sam Gammon dan Stephen G. Press dalam buku The Luritz Handbook of Events. Oke, next. Nah, dalam pertemuan kedua ini capaian pembelajaran yang akan kita ingin capai adalah yang pertama, di akhir materi kedua ini mahasiswa mampu memahami definisi atau tipologi sports event. Capaian yang kedua adalah di akhir materi kedua mahasiswa mampu membedakan jenis dan tipe dari sports event. Kemudian yang ketiga, di akhir materi kedua mahasiswa mampu menyusun list contoh dari minimal 3 jenis sports event berdasarkan jenis dan tipe sports event pada materi yang akan kita paparkan pada hari ini. Next. Nah, ada 4 outline materi yang akan kita bahas. Yang pertama, introduction. Kemudian yang kedua, sports event landscape. Kemudian yang ketiga, sports event categorization. Kemudian yang terakhir adalah sports event specific attributes. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada nggak yang kira-kira di kepalanya tuh yang tergambar seperti apa sih sports event typology itu? Ada nggak? Ada Pak? Sport event typology adalah pembagian atau pengelompokan jenis-jenis event olahraga. Baik, benar. Sports event typology itu merupakan pengelompokan. Jadi mengelompokkan jenis-jenis event olahraga itu mulai dari yang besar sampai yang kecil, mulai dari yang tradisional sampai yang modern dan seterusnya. Baik, next. Nah, sports event landscape nih yang pertama. Jadi sports event typology itu juga dikelompokkan secara landscape. Nah, ada yang paham nggak kira-kira atau ada yang menangkap nggak kira-kira pengertian sports event landscape itu seperti apa? Ada yang bisa? Baik, silakan Benha. Ya. Ya. Jadi menurut saya Bapak, sport event landscape itu tuh sudah ditempatkan, acara olahraga yang ditempatkan dalam kategori acara khusus. Yes. Nah, dikarenakan olahraga itu memberikan loyalitas,
keterlibatan dan investasi identitas. Nah, karena itu Pak, sport event landscaping itu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Spesial Ya, dan umumnya juga dikaitkan dengan jenis peristiwa besar gitu Pak. Ya. Misalnya yang internasional dan dampak ekonomi besar. Oke, baik. Terima kasih. Pak. Nah, kenapa sports event disebut sebagai special event kategori? Karena itu tadi ya, ada penjelasan terkait dengan engagement, keterkaitan, kemudian investasi. Contoh ya, kita di Palembang nih, landscape itu kita tahu ya, Jakabaring Sport City itu berkembang tidak langsung seperti itu. Ada dari kecil. Pertama kali itu didirikan stadion sepak bola. Kalian kepikir nggak? Kalau misalnya LRT yang ada dari Jakabaring menuju bandara itu karena ada apa? Ada Asian Games. Kalian coba ketik, misalnya membuka Jakabaring Tempo dulu. Beritanya yang muncul adalah jemputan anaknya. Coba rawa-rawa sampai sekarang dikembangkan menjadi satu landscape yang memberikan dampak ekonomi sekaligus dampak yang bagus untuk investasi. Nah, di sini disebutkan bahwa meningkatkan kesadaran akan dan pengembangan kepariwisataan. Kenapa sekali lagi pariwisata? Karena secara definisi pariwisata itu adalah bagaimana orang dari rumah menuju ke suatu tempat lain atau destinasi lain dengan tujuan untuk berwisata atau bersenang-senang, bukan bekerja ya. Kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas selama dari rumahnya sampai ke destinasi tersebut. Sehingga landscape yang disebut sebagai special event kategori ini menjadi dasar awal kenapa pembangunan pariwisata itu erat kaitannya dengan event olahraga. Ya. Di depan kalian ini ada gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ini pasti kegiatan olahraga dong. Ya. Kegiatan olahraga di mana orang berlari dengan kondisi tempat atau venue yang seperti ini. Artinya apa? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Artinya pengelolaan venue itu juga menjadi sesuatu yang penting dalam hal kita membahas landscape event, sports event. Karena ini mungkin kalian gambarkan seperti di Afrika ya. Ini di Afrika kita tahu ya, masih ada hewan buas, masih ada apa yang kemungkinan bisa saja mengganggu jalannya kegiatan seperti ini. Sehingga di awal itu kenapa dia spesial? Karena membutuhkan landscape yang memang memenuhi standar untuk dilakukan kegiatan event olahraga. Nah, menurut Gates di bukunya tahun 2007, di sini disebutkan today sports event typologies have been situated within broader formatted using different criteria such as form, size, function, and experience. Nah, sekarang penerjemahan tentang sports event typology itu sudah semakin meluas, ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan formnya, ukurannya, kemudian berdasarkan bentuknya, kemudian ukurannya, sampai kepada function atau fungsionalnya seperti apa, dan pengalaman yang diberikan. Ya, jadi kalau nanti pernah lihat event olahraga itu banyak side eventnya juga. Pernah nggak kepikiran ada opening sports event tuh yang memorable experience misalnya, teringat terus di kepala. Misalnya openingnya yang Pak Jokowi naik motor ya di opening Asian Games 2018, itu sampai sekarang masih keingat kan ya. Jadi sekarang tidak hanya terbatas pada jenis olahraganya atau besar tidaknya orang yang datang, tapi juga termasuk ke pengalaman yang diberikan seperti apa. Gitu ya. Yang nggak ada namanya karena tiap seri kan
ada di Mandalika, ada di sirkuit-sirkuit lain. Jadi dia berpindah-pindah. Itu bukan Halmart event. Nah, kecuali kalau kita bilang apa? Misalnya Indonesian Open, ya di Indonesia lah. Gak mungkin di Brunei kan? Nah, itu selalu identik. Tapi dia tidak merujuk ke satu negara ya. Dia biasanya merujuk ke satu kota. Seperti ini. Oke, baik. Nah, ada lagi kategori sports event yang kita sebut sebagai small scale atau community sports event. Apa tuh community sports event? Nah, di sini nanti kita akan mencoba mencari apa contoh dari small scale atau community sports event. Ada contohnya sebenarnya, tapi untuk lebih memperdalam, maka kita akan melakukan pencarian data secara mandiri. Nah, ini sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah. Silakan merapat dulu, anggotanya sudah dibagi ya? Sudah. Oke, silakan. Baik, sebelum kita mencari data secara mandiri, saya ingin menjelaskan dulu ya. Small scale ini disebutkan other contributor have focused upon the community element of smaller event. Nah, di sini ada gambar, coba ya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nah, ide-ide event olahraganya itu muncul dari small scale. Small scale tadi, skala kecil. Skala yang kecil berbasis komunitas. Misalnya, kita baru lihat di Palembang pernah ada Jambore sepeda lipat nasional, pernah ada? Jam Selinas. Siapa pernah lihat? Jambore sepeda lipat. Atau komunitas mobil-mobil off-road yang kelahat cari apa tuh, kayak cari tantangan ya misalnya ya. Atau komunitas sepeda yang paling kecil sepeda gitu. Ada juga komunitas misalnya nih lari coloran tapi pakainya pakaian kayak gitu kan. Itu apa? Itu mencari memorable experience, pengalaman. Gimana sih? Pernah lihat ada lomba bapak-bapak di Eropa, lomba lari pakai high heels, terus sepatunya tinggi banget, dia lari seperti itu. Ada. Kenapa? Karena ada jenis-jenis olahraga tertentu. Kita di Indonesia ada nggak? Ada sih, tapi biasanya dilaksanakan di 17 Agustus dalam segala kecil. Mana ada lomba taruh sendok terus ada kelereng atau olahraga yang pernah lihat bapak-bapak main bola pakai daster, habis robek semua dasternya pakai main bola. Atau lomba pukul bantal di atas sungai. Nah, itu menarik apa? Ada lomba tangkap bebek, ada dan sebagainya. Ada beberapa lomba-lomba yang memang skalanya kecil tapi basisnya komunitas. Kenapa? Sports event categorization di sini saat ini sports event definition and categorization dipengaruhi oleh function daripada itu event. Function itu secara fungsional. Oke. It form the experiences, it provokes or a combination of all three. Biasanya dari pengalamannya, kemudian kombinasi dari 1, 2, dan 3. Oke. Next coba. Nah, pendapat Gates tahun 2007 mengidentifikasi sports event as an event form and outlines that sports event represents an enormous category. Dia membaginya seperti ini. Ada profesional, ada amatir. Apa itu profesional? Biasanya profesional ya sepak bola liga-liga. Amatirnya biasa ya tarkam-tarkam gitulah ya. Indoor and outdoor. Kemudian regularly scheduled, ya seperti ini liga, championship atau one time exhibition atau pertandingan persahabatan. Oke, biasa kan lihat ya pertandingan persahabatan, walaupun nggak sahabat ya. Kemudian ada basisnya, ada lokal tuh kalau ini kita bicara sepak bola dulu ya. Lokal tuh kayak apa? Iya tim antar sekolah, apa tuh kayak Poparnas kan?
lokal. Apa bukan Peparas? Peparas itu nasional. Lokal tuh kayak tim kecamatan A dengan kecamatan B main gitu. Kemudian regional. Regional tuh lebih besar, misalnya Sumbaksel dan seterusnya. Kemudian ada nasional, internasional dalam kayak apa? Skopnya ya. Nah, kemudian ada partisipan, for spectator atau keduanya. Ya, apa itu partisipan? Apa itu spectator? Ada dua jenis wisatawan. Kalau di olahraga, apa itu? Wisatawan aktif dan pasif. Apa itu aktif? Seperti misalnya, kalau ada Al Nassr datang ke Palembang, Ronaldo itu wisatawan aktif karena terlibat sebagai wisatawan sports tourism yang aktif, terlibat di pertandingan. Kalau yang pasif siapa? Ya istrinya yang ikut, ya anaknya. Kalau tukang pijatnya aktif karena menjadi. Oke. Di dalam attributes of sports event itu ada yang dikenal dengan authenticity. Authenticity itu tahu? Siapa yang bisa bantu? Authenticity. Authentic. Asli. Berarti tidak palsu. Apa adanya. Nah, ini yang menjadi salah satu kekhasan dari sports event. Jadi di sini disebutkan bahwa ekspresi yang keluar, termasuk kita nih sebagai pendukung supporter, itu otentik. Kita tidak pura-pura mendukung grup ini tapi sebenarnya enggak. Kita di dalam bentuk asli kita. Makanya pakai baju dukungan kan. Kalau baju timnas kan warna merah ya, warna merah atau warna putih dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan gambar yang akan saya sajikan di next slide. Nah, seperti ini. Ini adalah ekspresi otentik dari pemenang. Seperti ini. Sementara ini ekspresi otentik dari yang kalah. Kenapa olahraga itu menarik? Ada satu kata. Kenapa? Karena ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi orang kan? Ya. Gitu. Orang tidak bersemangat, namanya sepak bola gajah. Pernah main sepak bola gajah? Enggak ya? Iya, karena nggak ada semangatnya untuk menang. Itu yang membedakan. Misalnya kalau kita nanti mendalami sports tourism dengan tourism sports, saya kayak gini. Apa itu sports tourism misalnya? Sports tourism itu pengembangan pariwisata berbasis olahraga. Kalau tourism sports itu adalah pengembangan pariwisata, pengembangan olahraga yang ada kaitannya dengan pariwisata. Itu ya. Apa yang membedakan dua jenis ini? Satu kata, kompetisi. Karena kalau olahraga wisata itu biasanya buat seru-seruan ya. Ayo. Kalau yang pertandingan bidat itu seru. Itu karena ada kompetisi di situ. Tapi karena dikunjungi banyak orang, akhirnya ada sirkulasi perekonomian yang membantu masyarakat kita. Oke ya. Di dalam sports event attributes atau sports event secara meluas di tipologi of sports event, attribute yang lain adalah terkait dengan place atau venue. Ya. Ketertarikan orang untuk datang ke bukan hanya tentang menonton olahraga, tapi mendapatkan cerita di balik keberadaan venue tersebut. Contoh misalnya kalau kita di Jakabaring, stadion apa nama stadion kita tuh? Stadion Bumi Sriwijaya, bukan ya? Gelora Sriwijaya. Stadion Gelora Sriwijaya itu pernah kedatangan tamu Jack Ma. Tahu Jack Ma kan? Iya, Jack Ma datang ke stadion loh, nonton. Nah itu ada cerita di mana dia dulu pada saat itu. Itu menjadi cerita-cerita yang tersimpan. Di stadion di Tokyo misalnya, ada yang masih menyimpan rumput yang digunakan pada pertandingan Liga Champions tahun berapa. Kayak gitu. Bahkan ada salah satu stadion di Indonesia yang sudah jadi kategori bangunan cagar budaya.
Stadion Gelora Bung Karno. Karena itu didirikan udah lama. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan. Ini terkait dengan next slide misalnya. Coba. Terus nah, beberapa stadion tidak hanya menyajikan pertandingan bola, tapi ada tour dari stadion. Seperti di Old Trafford. Itu ada turnya, tur stadion, kita jalan-jalan dulu, terus lihat kamar ganti pemain, bisa ada restorannya, bisa beli jersey yang aslinya, kan? Nah, itu menjadi ciri hal yang menarik juga untuk untuk wisatawan. Nah, seperti ini nih, ini stadion MU ya. Ini di China nih. Ini bahkan skornya ditulis di sini nih, 2. Ya, jadi orang bisa lihat. Nah, kalau di bawah ini stadion apa nih? Konoha ya. Baik, ada perbedaan. Jadi tata kelolanya juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Nah, next. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sports event typology ini adalah berbagai jenis pendefinisian sports event itu ternyata tidak hanya soal jenis olahraganya, form atau ukuran dari kegiatannya besar kecil, lokasinya, dan seterusnya, hingga sampai ke tradisional dan modern, sampai ke pembedaan tempat pelaksanaan olahraganya. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tipologi of sports event. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan kesempatan untuk jika ada mahasiswa yang ingin bertanya. Apakah ada kalian yang mau bertanya? Silakan, pertanyaannya apa? Saya mau bertanya Pak, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan event olahraga terkait dengan potensi daerah Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Kasih aplaus dulu. Nah, jika ingin mengembangkan potensi sports event yang berbasis potensi di daerah, biasanya kita melihat pengembangan wisata atau olahraga tradisi. Apa yang terkait dengan olahraga tradisi? Kalau di Palembang tuh ada bentengan, ada bidan, dan lain-lain. Nah, sehingga kita mencoba, ini terkait dengan pertemuan kita di minggu ketiga ya, pertemuan ketiga. Jadi minggu selanjutnya kita akan membahas bagaimana merencanakan suatu event olahraga, ya, bagaimana memberinya nama, bagaimana kemudian kita membuatnya menjadi business plan, apa tujuannya, apa strateginya, dan apa target-target yang akan kita capai. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, maka coba cari dulu apa yang digemari atau yang cukup melegenda di daerah, kemudian kita rubah menjadi suatu kegiatan yang menarik. Contoh misalnya menarik dari olahraga tradisi misalnya, bentengan tuh menarik juga ya. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa kita. Tapi minggu depan kita akan bahas tuntas itu. Ya, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Terima kasih Pak. Sebelum kita tutup kelas ini, izinkan saya kasih pantun ya. Iya Pak. Baik. Pantunnya adalah siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian materi kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.